Oke, untuk kegiatan berikutnya langsung aja ya. Silakan semuanya. Bapak sajikan dulu ya. Oke, nanti di sini ada langkah-langkahnya ya, menentukan kuartil apa aja step-stepnya. Tapi beberapa buku juga nanti beda versi ya, cuman yang umum langkah-langkahnya seperti ini. Oke, ini untuk permasalahan yang sudah kita dapati dari pertemuan sebelumnya. Jadi ini nyambung ya, dari pertemuan awal, pertemuan yang kemarin ya, sama yang sekarang. Jadi nanti harapannya kalau misalkan mengerjakan satu permasalahan, misalkan punya data tentang apa, misalkan kita bisa menentukan ukuran pusatan datanya, min, median, modus, sama nanti kuartilnya, nanti ada ukuran penyebaran data ya. Ya, jadi lengkap lah insya Allah ya untuk statistikanya. Oke, sekarang sebelum dimulai, silahkan seperti biasa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin ya. Silahkan dimulai 1, 2, 3. Hah? Coba ingat-ingat lagi. Sok ingat-ingat lagi. Sok seingatnya dulu. Udah pindah? Hah? Udah pindah? Coba diingat-ingat lagi namanya. Mau di-share lagi? Oh, udah. Bentar ya. Boleh disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, sok disiapkan dulu aja. Oke, boleh disiapkan dulu alat tulisnya udah. Bentar ya. Bapak lupa ngambil itu dulu bentar. Udah ada dosen? Udah. Oke, kita sambung lagi ya.
KM boleh ke depan sebentar. Sebentar ya. Bawa HP nggak? Sok. Coba tethering dulu. Bapak mau share bahan ajar. Apa password? Senyum dulu coba. Pakai spasi nggak? Senyum dulu coba, harus pakai spasi. Coba. Itu ya. Nah, coba Bapak teh kan ada bahan di sini. Ada bahan di sini, bahan aja di sini. Coba sama Jidan di masuk dulu WA Jidan. Coba WA web. Nanti Bapak nge-share. Ya nggak akan tampil di layar, nggak akan. Bapak lupa ya. Bentar. Jaringan di sini jelek ya. Oke, nanti aku tungguin dulu. Bentar ya. Aku lagi loading. Oh, ini mah yang Bapak gini udah yang Bapak aja lah. Udah WA Bapak aja nih ada. Taruh. Jidan teh mana Jidan? WA siapa nih ya? Oh, WA istri Bapak ketang. Tar. Sok yang Jidan aja deh. Lompat aja dulu. Lompat. Oke, sok masukin dulu ya yang Jidan, sok masukin. Sok masuk. Duduk. Ya, sambil ini ya, Bapak nanti akan share bahan ajarnya. Jadi bahan ajarnya masih sama ya dengan yang udah kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Di sini Bapak ada LKPD ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini hampir mirip dengan LKPD sebelumnya, cuma di sini kasusnya tentang apa tadi? Kuartil ya. Ya, menentukan kuartil dari tinggi badan, berat badan dan ukuran sepatu ya. Silakan tuliskan dulu namanya, nama kelompoknya, pastikan semuanya ketulis ya nama anggotanya. Tap. Nah, ya tulis. Sok, semuanya ditulis ya. Sok. Diisi dulu, silakan diisi dulu. Sok ya. Loadingnya. Tulis aja sakit dalam kurung sakit.
sakit atau izin gitu ya. Ih, lama gininya. Ih, lama gini. Sok tulis dulu nama anggotanya ya. Dan duduk dulu aja, duduk dulu. Duduk dulu. Handphone di situ aja Pak ya. Ini udah nih. Yang mana? Nah, grup kelas yang mana? GWS Pak. Bapak lupa belum di-share ininya. Udah ditulis anggotanya? Sambil nunggu aja. Nanti Bapak ini. Oke, tadi Bapak sudah membagikan LKPD ya. Silakan dituliskan dulu nama anggotanya, kelas mana, kelompok berapa. Kalau ada yang tidak hadir karena izin atau sakit, boleh di sampingnya kasih keterangan izin atau sakit. Ini dan disconnect lagi. Disconnect lagi. Tuh tadi masih muter. Pakai kartu apa ini? Jelek di sini. Ini sih mah jelek eksis mah. Hei, minta tethering sebentar. Tethering. Apa itunya? Yang mana? Yang 0,030. Enggak, tenang, ini privasi. Taruh ya. Bisa Pak? Taruh masih loading. Nah, taruh. Tok. Ini masih. Nah. Dah, ini Bapak logot aja. Dah. Udah matiin aja. Udah ada itu di grup? Coba dicek di grupnya. Udah ada bahan ajarnya belum? Coba, udah ada? Udah? Ya. Sok sambil dibuka bahan ajarnya. Boleh sambil di ini ya, nanti sambil Bapak tayangkan lagi. Untuk pengerjaan LKPD, pertama tadi cek lagi datanya.
Oke. Kemarin kelompok mana yang tinggi badan? Kelompok 5 sama kelompok 2 ya? Ya, sok tulis dulu datanya. Yang berat badan siapa kemarin? Kelompok 4 sama kelompok 1. Sok tulis dulu. Sepatu, ya. Oke, silakan dibuka LKPD halaman kedua. Oke. Tulislah tabel distribusi frekuensi ya terkait dengan tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu. Yang kebagian berat badan berarti yang lainnya dicoret ya. Misalkan nih saya tinggi badan berarti berat badan sama ukuran sepatunya dicoret aja gitu. Ya, sok tuliskan dulu. Tuliskan dulu. Langsung buat di sebelahnya kolom tambahan ya. Frekuensi kumulatif. Ya, semuanya juga sama. Jadi harus ada 3 kolom ya. Kolom tentang nilainya, apakah berat badan, tinggi badan atau ukuran sepatunya. Kolom frekuensi dan juga kolom tambahan yaitu kolom frekuensi kumulatif ya. Oke. Frekuensi kumulatif apa? Menjumlahkan ya. Dibuat dulu beserta dengan frekuensi kumulatifnya. Sok, silahkan dibuat dulu. Sok, sambil dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sok bagi-bagi tugas ya. Frekuensi kumulatifnya udah? Nah. Kalau bagi-bagi tugas kalau misalkan yang nanti apa? Yang nulisnya siapa, berarti nanti yang tampilnya siapa. Aku bagi-bagi tugas ya, jangan sampai ada yang nggak kerja ya. Bagi-bagi tugas, misalkan yang satu nulis, yang satu ngitung apa, nanti yang satu tampil gitu. Ya. Ada yang tanyakan? Belum? Sok. Udah dibikin tabel kumulatifnya? Udah, sip. Oke, kalau sudah ya, udah pada dibuat tabel distribusi frekuensinya, sudah lengkap dengan itunya, frekuensi kumulatif. Kalau sudah, silakan ada perintah di halaman selanjutnya ya. Oke, setelah mendapatkan informasi di atas, tentukan nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Silakan dicoba dan diskusikan dengan teman terkait dengan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya di tempat yang sudah disediakan pada LKPD. Silakan dicoba. Sok, diskusi. Ayo silakan dicoba dulu. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Bisa langkah-langkahnya apa? Tentukan dulu di mana kelasnya ya. Kayak langkah awalnya tentukan dulu di mana kelas Q1, Q2, dan Q3-nya ya. Sok. Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Q1 jawabannya apa? Q2 jawabannya apa gitu. Jadi
Enggak, tentukan dulu Q1 di mana kelasnya, berapa nilainya gitu. Lanjut ke Q2 di mana kelasnya berapa nilainya. Kayak gitu. Ya. Semuanya perintahnya sama ya. Disimak dulu. Jadi, mohon setiap kelompok disimak dulu ke depan. Jadi perintahnya itu, pertama, misalkan nih yang berat badan, ya, tentukan Q1. Berarti di mana kelasnya, dihitung dengan rumus, ya. Untuk mengecek rumusnya boleh cek bahan ajar yang Bapak share di grup WA tadi ya. Oke, tentukan hasilnya berapa Q1-nya. Kalau udah lanjut ke Q2. Jawabannya apa? Q3 gitu. Ya. Sok silakan kalau mau ditanyakan boleh. Nah, yang mana? Mana? Benar, kedua. Nah, kasih tanda di sininya, di tabelnya. Mana? Nah, misalkan pakai tanda panah ya, maaf ya, misalkan. Q1 gitu. Tanda panah Q1 gitu. Di kolom tabel distribusi frekuensinya dikasih tanda ya. Misalkan kelas Q1-nya kelas 36 sampai 67. Boleh kasih tanda. Kelompok ini siapa ya? Oh, ini. Masuk semua berarti kelompok ini ya. Orangnya masuk semua kan? 5-an, kelengkapan 5? Oh. Enggak apa-apa. Ya lupa. Sok, ada yang tanyakan? Bisa? Gimana ini kelompok ukuran sepatu ya? Udah beres? Coba gimana? Oh, gimana? Ini 1/2. Iya 1/2. 15 bener iya. 2 betul, sama aja. Sama aja. Di sini dikasih tanda di kolomnya di. Nah, mana yang kelas Q1 mana, kelas Q2, Q3-nya mana? Kasih tanda ya. Berapa Q1 jawabannya? 154. Apa tinggi badan ya? Iya, Pak. Nah, beda. Kenapa beda, Pak? Tinggi badan kan? Iya. Oh, jadi langsung dijumlahin. Iya, langsung aja. Sok, silakan dicek. Udah ketemu Q1-nya belum? Udah. Coba samain. Apa? Nih Q1 coba samain dulu. Iya, Pak. Apa? Ini satunya Kelasnya. 38. Nah, udah. Coba kelompok 5, udah Q1 udah ketemu? Udah, coba cek dulu. Q1 berapa? Kan itu Juli. 7,5. Hasilnya berapa? 1. 1,55. Beda. Kelasnya mana kelasnya? Coba lihat tabelnya. Kelas Q1-nya mana? Kasih tanda kelas Q1-nya mana? Nah, itu sok kasih tanda. Kasih tanda apa nah? Nah, itu Q1. Itu berapa? 154,5 ditambah 7,5. Terus dikurang 4, betul, per 8 kali 4.
Coba hitung lagi. Pakai kalkulator. Heeh, kalkulator. Biar akurat komanya. Ini tentang apa? Berat badan. Berat badan. Satu. Oh, sampai ketiga. Iya, sampai ketiga. Berapa? Ini kegedean dong. 476, 476. Ya, betul. Tinggal Q2. Oke. Di LKPD yang sudah tersedia, ya, di sini harus tulisannya jangan terlalu besar ya, supaya muat Q1, Q2 sama Q3-nya. Ya, jadi jangan terlalu besar banget ya. Dibagi 3 aja. Coba kelompok berat badan ya. Kayaknya dikurang ya, Pak. Ya dikurang. Ya udah. Coba samain. Berapa? Yang satu 47,9, yang kedua 53,7, yang 2,6. Nah. Pinter ya. Ada yang belum? Udah, coba cek dulu. Apa? Tinggal Q2, Q3-nya. Dia udah semua. Q3-nya, Q2-nya berapa? 40. Q3? Hah? Kan enggak dikali 4. Kaliin dulu. Ini kurangin. Kali 4 bagi 8. 8 itu 8 ya bawahnya? Jadi Bapak ke syuting tadi ada? Yang ada bapaknya ada? Banyak nih. Sok, yang lain yang udah Q2 boleh berpindah ke Q3 ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Silakan yang udah di cross check lagi jawabannya. So, kerjasama ya, kerjasama. Biar semuanya paham ya, kerjasama. Kalau masih bingung, boleh cek bahan ajar yang Bapak share di grup WA. Kalau masih bingung, boleh cek bahan ajar. Duh. Coba. Bapaknya tuh kayak gini. Apa itu? Ya. Coba cek Q3-nya. Coba cek Q3-nya. Oh, Q2 belum. Itu Q1 ya? Ya, betul. Bisa? Q2-nya berapa? 53. Ya betul. Oke, Bapak kasih clue lagi ya. Jadi harusnya, misalkan ya, kelas Q1-nya kelas 38 sampai 39, misalkan ini ya. Misalkan hasilnya itu, Bapak udah bilang kemarin ya, 38,5. Masuk nggak di sini? Masuk. Oh, berarti dia benar. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan hasilnya di luar kelasnya, ya berarti ada perhitungan yang salah. Gitu ya. Sok, silakan dicek lagi. Untuk yang sudah disiapkan ya, untuk nanti penampilnya siapa, yang jadi juru bicaranya, siapa yang jadi juru tulisnya. Sok, ya untuk yang sudah ditentukan, bergiliran ya. Kalau bisa orangnya jangan yang kemarin gitu. Sok, tentukan siapa yang jadi pembicaranya.
Udah sampai mana sama Bu Anti? Bu Mara? Oh, udah. Tip. Silakan yang mau ditanyakan. Apa? Yang berapa? Taruh. Di berapa? Nah. Coba cek lagi bisa ada namanya yang nggak masukin nama temannya ya. 3 menit lagi. Silakan waktunya 3 menit lagi. Ya biasa presentasi. Sok dip. Sok dipilih siapa yang jadi presenternya. Udah? Udah semua? Pastikan tulisannya kebaca ya. Oh, coba gimana? Frekuensinya berapa yang itu? Buka 10, 13, 8. Oh, pintar ya, alhamdulillah. Panjang kelasnya berapa? Nah. 10 kali 6 kurangin 16 berapa? 16. Yang lain dicek lagi jawabannya ya. 5 kali 8 bagi 8. Ambil 2 angka di belakang koma. Oke, udah ya? Udah, kita akan pilih siapa yang jadi penampil di kesempatan kali ini ya. Oke, sekarang tanggal berapa ya? 8. Nggak ada absen dulu 8 ya. Nah, Bapak akan pilih aja ya secara acak. Yang tampil di sini akan diwakili oleh 2 kelompok aja ya. Ya, jadi nanti yang terpilih silakan 2 kelompok itu ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya dan bagaimana hasil dari diskusi tersebut, ya. Oke, yang pertama tampil ialah kelompok 3. Kelompok 3 ini ya. Ya, kelompok 3 silakan nanti jadi penampil pertama. Silakan dipencet lagi. Perwakilan 6 ya. Oh, 6. Hah? Oh, kelompok 6. Udah. Diulang ya. Diulang. 5. Kelompok 5. Oh iya, udah. Kemarin belum tahu kelompok berapa? Oh, ini ya. Dah, berarti kelompok 6, seorang lagi random pilih seorang perwakilan. Sok di generate.
Lagi. Satu, ya kelompok satu. Belum. Gak apa-apa. Udah. Oke, jadi silakan untuk pertemuan kali ini yang akan menampilkan itu dari kelompok 6 dan kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok 6 boleh maju ke depan. Nih, kalau mau ditulis dihapus dulu. Stop. Aku buat tabelnya ya. Semuanya menghadap ke teman-temannya ya. Kecuali yang jadi juru tulis, silakan tulis dulu. Yang lain silakan dijelaskan sambil disampaikan ke teman-temannya menghadap ke sini ya, ke teman-teman. Pak, langsung aja. Boleh, tapi sambil dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Ini menghitung apa, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, berapa? Ya, sob. Pembukaan dulu, silakan diperkenalkan. Ini dari kelompok mana? Siapa aja nama-namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kuartil. Dari ukuran sepatu. Yang pertama, saya Naisa sebagai penyaji. Saya Keira. Saya Titania. Saya Mutia. Saya Dimas dari juru tulis. Jadi yang pertama kita tentuin dulu nilai frekuensi kumulatifnya. Kamu ke berapa? Jadi 1 ditambah 5. Oh iya. Jadi 1, bentar. 1 tambah 5 hasilnya 6. Terus 6 tambah 6 jadi 12. 12 tambah 12 jadi 24. 24 tambah 5 jadi 29. 29 jadi 30. Terus langkah selanjutnya kita hitung Q1-nya. Kuartil 1. Rumusnya 1/4 kali N. N itu jumlah dari dari ini seluruh frekuensinya. Jadi ini satu per 4 kali 30. 1/4 kali 30 hasilnya 7,5.
Lalu terus dimasukin ke rumus ini, tepi bawah tambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F1 kali P. Tepi bawahnya 37,5 dari 38 dikurangi 0,5. Oh, boleh dijawab. Nanti di akhir ya. Nanti di akhir. Yang punya pertanyaan simpan di akhir ya. Tulis di duanya. Yang punya pertanyaan silakan nanti disimpan di akhir, nanti kelompok 6 yang akan dijawab ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sambil temannya yang kelompok 6 mempersiapkan jawaban kedua, coba dijelaskan dulu langkah-langkah T1-nya seperti apa aja. Sehingga hasilnya adalah berapa? 38. Harus dijelaskan langkah-langkahnya apa aja. Jadi tentuin dulu letak. Tentuin dulu letaknya kan nyari Q1 kan nyari letaknya tuh rumusnya 1/4 kali N. Kan N-nya jumlahnya 30. Jadi 1/4 kali 30 hasilnya 7,5. Terus masuk Q1-nya di mana kelasnya? di 12. Terus masukin ke rumus ini yang Q1 sama dengan TB. Tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK per F1 frekuensi dikali P. Tepi bawahnya kan tadi di 12 ukuran ini, tepi bawahnya kan 38 terus dikurangi 0,5 jadi 37,5 ditambah 1/4 N nya yang tadi 7,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya jadi 6 per 6 dari frekuensi ini terus dikali 2 jadi 37,5 ditambah 0,5 hasilnya 38. Yang kedua boleh bergiliran saya akan menjelaskan. Untuk mencari Q2, langkah pertama masukkan rumus setengah dibagi N. Jadi hasilnya 15. Kemudian ke rumus TB plus setengah N dikurangi FK dikali P per F1. TB-nya tadi 39,5 ditambah setengah N-nya tadi 15 dikurangi frekuensi 12 dibagi 12 dikali 2. Jadi 39,5 ditambah 0,5 jadi hasilnya 40. Yang lain dicek lagi jawabannya, benar nggak langkah-langkahnya?
Jadi masih sama caranya, cuma ininya 3/4 kali N, 3/4 kali 6, kali 30 hasilnya 22,5. Terus nyari Q3-nya, tepi bawah ditambah 3/4 N dikurangi FK per FI dikali panjang. Kenapa 39,5 dari 22,5 ini adanya di frekuensi kumulatif yang 24, jadi ambilnya 40 dikurangi 0,5, 39,5 ditambah ininya yang Q3-nya dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya 12 per frekuensi siang 40 dikali panjang kelasnya. Hasilnya jadi 39,5 ditambah 1,75 hasilnya jadi 41,25. Gimana? Yang lain ada yang mau ditanggapi? Ya boleh, Lutman gimana? Itu kan 7,5. Iya. Kenapa ngambil frekuensi kumulatifnya ke 12? Kenapa nggak ke 6? Karena kan 7,5 dekatnya ke 6. Boleh dijawab kelompok. Ada dulu jawab. Kira-kira kenapa kelompok 6? Kira-kira aja. Kenapa milihnya? Soalnya kalau ke 6 Enggak kurang. jadi kayak harus lebih dari Kalau 12 kurang juga kan ke 7,5. Enggak lebih lah, berarti Ya udah betul jawabannya tadi. Ya betul ya. Ya. Oke, makasih ya. Jadi tadi pertanyaan dari Lutman udah bagus ya. Kenapa 7,5 ngambilnya ke 12? Frekuensi kumulatif nggak ke 6. Bahkan sebenarnya lebih dekat ke 6 ya. Ya tadi dari kelompok kelompok 6 tadi sudah menjelaskan kalau kita ngambil ke 6 berarti belum termasuk nilai Q1-nya masih kurang gitu ya. Meskipun jaraknya dekat ke 6, dari 6 ke 7,5 dekat, tapi dia belum termasuk ada di kelas itu gitu ya. Jadi lebih baik lebih daripada kurang gitu konsepnya ya. Meskipun tadi 7,5 itu dekatnya ke 6 ya, tapi belum ada gitu. Ibaratnya gini, kalau misalkan nih Bapak akan memberikan bonus untuk 27 orang berdasarkan absen misalkan. Sedangkan absen itu cuma ada 30. Absen 28 dapat nggak? Enggak, meskipun dia cuma selisih 1 orang ya. Karena ketentuannya dia belum termasuk 27 gitu. Ini juga sama ya. Jadi meskipun 7 itu dekat ke 6, tapi dia datanya belum ada di situ. Gitu, ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Boleh duduk lagi. Kasih ya. Oke, satu penampil terakhir dari kelompok 1. Silakan semuanya ke depan dulu diperkenalkan. Siapa aja anggotanya? Nah, nanti kalau bisa ke depannya, misalkan kelas Q1 gini ya. Nih, kelas Q1 langsung bikin tanda gini. Q1 gitu. Jadi kelihatan. Boleh sambil dihapus dulu. Sambil diperkenalkan kelompoknya siapa aja. Sok ada yang ngehapus, ada yang presentasi. Nih. Perkenalan dulu aja. Dari kelompok berapa, ngebahas apa? ini pegang dong. So, silakan perkenalan dulu dari kelompok mana, membahas tentang apa. Boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kuartil data berkelompok. Kebetulan kelompok kami dapat bagian yang berat badan. Jadi nanti yang berat badan di cross check ya jawabannya sama atau enggak. Kalau beda berarti ada yang salah. Ada yang ya, apakah dari kelompok atau kelompok? Kalau beda ya. Jadi kalau sama mau nulis. Kalau diperkenalkan ada siapa aja dari kelompok 1? Dari kelompok 1 ada saya Renata. Ini ada teman saya Gasan, Jaki, dan Misbah. Langkah pertama yang akan kita cari terlebih dahulu itu mencari frekuensi kumulatif yang tentunya kita lihat dari tabel soalnya.
Boleh dijelasin kenapa hasilnya kayak gitu? Jadi cara mencari frekuensi kumulatif itu yang pertama bagian atas ditambah di bagian bawah. Jadi jumlah atas ditambah juga yang urutan ke bawah. Jadi seterusnya seperti itu sampai jumlahnya 30. Jadi hasil frekuensi kumulatifnya itu 30. Setelah mencari frekuensi kumulatif, selanjutnya mencari Q1 atau kuartil bawah. Q1. Ya, di sini Bapak menambahkan ya, kenapa perlu ada kumulatif? Karena kalau di median itu kan perlu diurutkan dulu datanya ya. Jadi karena datanya perlu diurutkan, makanya harus terurut dengan cara dikumulatifkan gitu. Ya. Jadi nggak boleh langsung kelasnya yang mana, ya nggak boleh ya. Jadi kalau mencari modus nggak usah pakai frekuensi kumulatif, ya. Kalau cari modus, cari min yang gitu nggak usah. Kenapa kalau median Q1, Q2, Q3 atau nanti ada desil persentase itu perlu kumulatif karena harus diurutkan. Jadi fungsinya kumulatif itu mengurutkan data. Gitu, ya. Langkah-langkah Q1 atau rumusnya yang pertama 1/4 N atau N itu adalah jumlah dari frekuensi kumulatifnya. Hasilnya 7,5. Selanjutnya kita mencari tepi bawah ditambah 1/4 N. N itu jumlahnya. Dari ini jumlahnya 7,5 min sigma frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi dikali panjang kelas. Jadi hasilnya 47,96 atau enggak kalau misalnya dibuletin jadi 48. Bisa kan Pak ya dibuletin? Nggak usah deh kayaknya. Oh nggak usah, berarti ya udah hasilnya 47,96. Coba yang Dari ini hapus kelompok 4 benar jawabannya. 48-nya hapus. Satunya sama nggak? Sama? Berarti mungkin dua-duanya teliti ya. Boleh dilanjutkan bagaimana proses mendapatkan nilai dari Q2 atau kuartil tengah? Caranya itu adalah rumusnya tuh 2/4. Tapi bisa kita kecilin jadi 1/2 dikali 30 sesuai dengan frekuensi kumulatifnya dengan hasil 15. Caranya masih sama seperti kuartil sebelumnya. Boleh kan gitu ya? Nah, di sini Bapak tambahkan juga ya. Jadi yang membedakan itu pertama biasanya tadi posisi letak Q1, Q2, Q3-nya ya. Ada yang Q1 sama Q2-nya sama kelasnya. Ya, misalkan kelas 45 sampai 54, tapi nanti hasil akhirnya bakal beda. Kenapa? Karena 1/4N atau 1/2N, 3/4N-nya itu yang beda ya. Dikurang frekuensi kumulatifnya mungkin masih sama ya. Misalkan nih, kelas 45 sampai 54. Kan frekuensi kumulatif sebelumnya 3 gitu ya. Kayak gitu. Meskipun sama tapi panjang kelasnya kan sama. Ya, tapi pasti hasilnya berbeda karena tergantung dari 1/4N-nya berapa. Kalau misalkan contoh Q1 30 bagi 4 7,5. Kalau tadi yang Q2 30 bagi 2 15. Kan beda angkanya ya. Kayak gitu. Meskipun langkahnya sama ya. Tapi nilainya pasti beda. Coba dicek kelompok 4 jawabannya sama Q2-nya? Sama. Kalau misalnya ini kenapa 44,5 karena kita lihat dari si hasil 7,5-nya kan Pak? Ya. Itu dia masuk ke kelas mana? Masuknya ke 45, kelas kedua itu dikurangi 0,5. Sama kayak Q3 ini totalnya 22,5. Hasil dari 3/4 dikali 30. Ini kenapa 54,5? Karena dia masuk ke kelas 3. Ini 55. Ya, 55 dikurangi 0,5. Ya, jadi Q3 hasilnya 62,62. Sama enggak? Letak apa? Oh iya. Itu Q1, Q2. Dicoret di tangan sebelah. Q1, Q2.
Jadi hasilnya seperti ini. Sudah Bapak? Oke, boleh dicermati, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Cukup ya? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas boleh kembali ke tempatnya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masih banyak ya? Oke, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan. Boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Boleh ke depan kumpulkan. Sok di situ aja. Oke. Sudah dikumpulkan semua? Ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok lain? Cukup jelas ya. Oke, Bapak harap dengan penjelasan dari teman-teman tadi sudah menjawab tentang bagaimana cara menentukan nilai dari kuartil ya. Oke, untuk langkah berikutnya di sini kita akan simpulkan dulu ya. Bapak akan mengulas dulu ya, mengulas apa yang dimaksud, kita kasih penguatan materi ya tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke. Sini Bapak bahas singkat saja. Ya, jadi kuartil adalah 3 nilai ya yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Tadi yang udah Bapak ilustrasikan, kalau kita misalkan punya suatu benda pengen dibagi menjadi 4 bagian sama, butuh berapa kali motong? 3 ya. Dalam kuartil juga sama ya. Untuk menentukan 3 nilai berarti untuk menentukan 4 nilai berarti butuh 3 kali atau 3 kali motong atau 3 nilai itu ya. Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini udah Bapak jelaskan juga ya tadi bahwa 3 nilai itu adalah Q1 sebagai kuartil bawah ya. Kadang disebut juga ini ya untuk Q2-nya kadang disebut kuartil tengah, untuk Q3 kadang juga disebut kuartil atas. Nah, mungkin ini contoh gambarnya. Jadi kita tentukan dulu Q2. Q2 kita bagi lagi itu Q1, yang bagian sebelah kanan kita bagi lagi itu Q3 ya. Harus sama banyak ya atau jumlahnya sama ya dan harus terurut. Oke. Cara mengurutkannya kalau datanya data tunggal ya, bukan kelompok ya. Data tunggal itu kalau misalkan 3, 7 ya. Bisa membedakan data tunggal data kelompok? Bisa ya. Kalau misalkan angkanya 3, 7, 5 ini data tunggal. Kalau misalkan 31 sampai 40 dan seterusnya itu data kelompok ya. Oke, jadi kalau menggunakan kalau datanya data tunggal tentu diurutkan dulu ya. Kalau cara mengurutkan data berkelompok dengan adanya nilai kumulatif tadi gitu ya. Oke, ini untuk langkahnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya ya, bahwa langkah pertama itu tentukan dulu di mana kelas kuartilnya. Baik Q1, Q2 ataupun Q3, tentukan dulu. Sudah tentukan, baru tinggal dimasukkan template-nya ya. TBI itu atau TB1 itu adalah tepi bawah yang memuat kelas kuartilnya gitu ya. Oke. Udah Bapak jelaskan tadi ya? Oke, seperti itu. Ini contohnya tadi misalkan di sini ya kelas 43 sampai 48. Berarti ini ya cara menentukan Q1 berarti N dibagi ya, N dibagi 4 kalau nyari Q1. Kalau nyari Q2, 1/2 dibagi N. Kalau nyari Q3, 3/4 dibagi N. Ya, N-nya berubah-ubah tergantung dengan berapa banyak data yang kita hitung gitu. Di sini contohnya 50 bagi 4, 12,5. Nah, 12,5 adanya di kelas 43 sampai 48. Berarti yang jadi kelas Q1-nya kelas 43 sampai 48. Tinggal dimasukin template-nya dengan yang tadi dibahas oleh teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ada tanyakan dulu? Nggak ada? Ada yang tanyakan? Silakan Lutfan. Ya, betul. Nggak ada. Ya. Jadi kuartil itu hanya 3, hanya Q1, Q2 dan Q3. Nah, nanti ada namanya desil. Desil itu membagi data menjadi 10. Berarti adanya. Jadi kalau kuartil cuma Q1 sampai Q3 karena hanya 3 nilai. Gitu. Kalau desil nanti belajar desil,
Desi itu dari D1 sampai D9. 9. Kan tadi kalau kuartil membagi data menjadi 4, nilainya ada 3 gitu kan. Kalau desi membagi data menjadi 10, berarti nilainya ada 9 gitu ya. Kalau nanti ada persentil, persen 100, berarti nilainya ada sampai 99. Berarti nanti ada persentil P1 sampai P99. Ini terkait dengan letak data ya. Kayak gitu ya. Oke, bagus pertanyaan dari Lufan ya. Oke, jadi gitu ya. Nanti untuk subbab berikutnya nanti dibahas di pertemuan yang akan datang ya. Oke, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan. Sok, kembali dulu. Sok, kembali dulu. Sok, silakan kembali, bukunya dibawa ya, kembali ke tempat asalnya masing-masing. Ya, dikumpulin. Silakan kembali ke tempat awalnya. Dah, kasih nama. Oke, kalau sudah disiapkan, kita akan kuis dulu ya sebagai bahan evaluasi. Silakan dikerjakan dari sekarang, jawabannya aja ya, nggak usah tulis soalnya. Oh, ini tentang modus ya? Oh ya, nggak apa-apa ya. Oh, ada nih. Jika nilai modusnya sekian, maka nilai kuartil atasnya berapa? Nah, ini berarti berkaitan dengan modus soal sebelumnya ya. Ini langkah awalnya tentukan dulu P-nya berapa. Sok, silakan dikerjakan dari sekarang. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit ya. Coba dibuka lagi buku-buku yang kemarin, materi yang kemarin. Enggak, nilai P itu belum diketahui. Cari dulu. Coba ingat-ingat lagi rumus modus yang kemarin. Silakan dicoba dulu aja. Coba lihat lagi rumus modus yang kemarin ya. Jadi peran modus itu pengen tahu nilai P-nya berapa. Oke, nanti kalau bingung Bapak bahas di next time ya. Udah keluar. Udah. Matiin aja. Itu udah berapa menit? Jam 13 menit. Oke, boleh dicoba dulu.
Tapi nanti aslinya nggak akan langsung kayak gini soalnya ya, kalau soal-soal yang biasa gitu ya. Ini mah cuman tuntutan soalnya harus sedikit mikir aja gitu. Tapi nanti ketika ini nggak akan langsung kayak gini ya. Oke, boleh dicoba dulu sambil dilihat lagi nilai yang kemarin ya. Cara menentukan modus seperti apa. Kenapa jangan nangis kalau bingung? Kenapa? Modusnya gimana? Rumus modus apa? Coba lihat lagi. Ya, yang ada D1 ditambah. Nanti itu yang itu. Nanti sambung lagi aja ya. Ya. Nanti sambung lagi aja. Oke, udah ya? Udah, coba di cross check lagi untuk jawabannya. Kalau sudah, silakan langsung difoto, kirim ke GCR. Sok, dikirim dulu ke GCR. Nanti Google Classroom. Ya, nanti kalau masih penasaran, kita akan bahas juga di lain waktu ya. Oke. Sudah difotokan? Oke, kalau sudah, kita akan akhiri dulu untuk hari ini. Belum dicek semangat ya? Belum simpulkan ya? Oke. Kita akan untuk kegiatan penutup, ya. Untuk kegiatan penutup kita akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang akan disampaikan oleh Zidan. Ya, boleh Zidan aja lah. Boleh ke depan aja. Simpulkan apa yang sudah Zidan pelajari hari ini. Yang sudah dipelajari ya, Assalamualaikum. Yang langsung aja ya Pak ya. Ya, yang saya dapat dari tadi kita simpulkan, kita belajar kuartil ya. Kuartil pengertiannya ya. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Lalu berisik. Lalu kuartil dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 ya. Kuartil bawah, kuartil ke tengah, kuartil atas. Kalau misalnya Q1 atau kuartil bawah adalah nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari Q2. Lalu Q2 atau nilai tengah, kuartil tengah adalah nilai dari semua data yang udah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 2 bagian yang sama. Satu lagi. Lalu Q3 atau kuartil atas adalah nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari Q2 ya. Sekian. Terima kasih ya.
Ya, alhamdulillah tadi yang sudah disimpulkan oleh teman kita begitu lengkap ya. Jadi sampai definisi-definisinya gitu ya. Oke. Cek semangat dulu, jidan lagi ke depan. Kayam lagi. Cek lagi semangatnya, biasa. Cek ombak. Itu apa ini? Oh iya ini headset. Iya. Sekarang Pak. Matematika. Saya bisa, saya cinta. Yes. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita insya Allah akan belajar tentang desil dan persentil. Dan nanti akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data, rencana Bapak nanti kita akan menggunakan software ya. Nanti ada Excel ya, sering pakai kan di rumah ya. Ya, nanti jadi bukan game aja nanti ya. Coba di-explore tentang ilmu komputernya, diantaranya Excel bisa menggunakan untuk perhitungan statistik gitu ya. Itu untuk pertemuan yang akan kita kerjakan insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk saat ini kita sudah di akhir kegiatan. Sekarang kita akan tutup dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baik kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan dipersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Oke, boleh meninggalkan